Juga saya ingatkan kembali, jangan cemas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahinu wala tahzanu. Jangan menghinakan diri, jangan cemas ya. Wa antumul alaun, dan kalian pasti akan sangat tinggi. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Kenapa? Karena kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Corona dan yang sejenisnya tidak akan berpengaruh bagi seorang mukmin ya, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat yakin Allah yang telah menciptakan dirinya, Allah yang menciptakan kesehatannya, Allah juga yang bisa pertahankan, Allah juga yang menciptakan dirinya, Allah juga yang mendatangkan wabah ataupun penyakit, dan Allah yang mampu menyembuhkan atau menyelamatkan dia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya hidupku, matiku salatku, sembelihanku dan seluruh ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Maka seorang mukmin selalu tenang dan tidak ada sama sekali beban dalam hidupnya berhubungan dengan masalah cobaan seperti ini. Dia sangat yakin ini akan datang sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana dia mengambil langkah-langkah syar'i, yaitu dia tobat kepada Allah yang keras. Maka dia langsung mengatakan ini peringatan oleh Allah yang ada di langit kepada penduduk bumi. Ya, peringatan yang sangat tegas agar mereka kembali ke jalbil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak mengutus ayat-ayat kami kecuali untuk menakut-nakuti, supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang belum tertimpa dia ikhtiar, yang sudah tertimpa cobaan datang maka dia bersabar. Dan bagaimana kita tanamkan dalam diri kita teman-teman sekalian dengan penuh keyakinan, sebagaimana kita harus bersyukur pada saat nikmat datang sehingga akhirnya nikmat itu bertambah. Sebagaimana Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Aku sangat pedih. Begitu juga kita akan bersabar kalau cobaan sedang datang, dan kita mencintai sabar itu sebagaimana kita mencintai syukur, dan kita yakin sebagaimana syukur akan menambah nikmat yang sedang kita rasakan, sabar akan memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Ini kalimat hikmah yang harus teman-teman renungi baik-baik. Jadi sekali lagi, syukur itu kita yakini sekali adalah solusi terbaik untuk mempertahankan nikmat atau menambahnya, dan sabar adalah solusi terbaik dalam mendapatkan jalan keluar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi tolonglah diri kalian untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang kalian hadapi itu dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Jadi sabar di sini. Dan juga Nabi SAW bersabda, ajaban di amri mukmin, sungguh mengagumkan perkaranya orang beriman. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Itu tidak akan dimiliki kecuali oleh orang beriman. In asabahu sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau dia diberikan cobaan dia bersabar, gitu ya. Jadi seperti itulah kita berada di antara dua kondisi dan keadaan ini teman-teman sekalian. Ya, jadi saya mengajak diri saya, mengajak teman-teman sekalian, ya sebagaimana kita bersyukur pada saat nikmat melimpah, maka kita pun bersabar pada saat cobaan datang. Karena ini selalu berpasang-pasangan. Sebagaimana ada siang dan malam, ada laki-laki dan perempuan, ada muda dan tua, ada lapar dan kenyang, ada sakit dan sehat, ya. Ini semuanya ada pendek, ada tinggi, ya. Ada hidup, ada mati, ada surga, ada neraka, gitu kan. Itu semua berpasang-pasangan. Nah, begitu juga dengan adanya nikmat dan akan adanya cobaan. Ini berpasangan, tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Oleh itu teman-teman, yakinlah ya, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Tinggal kita sekarang menggunakan momen ini, momen yang indah ini untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bisa membahasakan mewakili corona ya, kalau seandainya dia bisa berbicara, dia akan mengatakan, wahai manusia, jangan kau salahkan aku karena aku adalah makhluk yang lemah. Aku bahkan sangat kecil dibandingkan postur tubuh kalian. Ya, ini maaf tutur kata yang saya susun sendiri saja ya, dan spontanitas saja. Jadi bukan sebuah syair atau dari seseorang gitu ya. Tapi saya tiba-tiba berpikir kalau corona ini bisa berbicara, mungkin dia akan mengatakan, wahai manusia, jangan kau salahkan aku. Karena postur tubuh, aku hanya makhluk yang diperintahkan. Postur tubuhku bahkan lebih kecil daripada postur tubuhmu. Tapi aku diperintahkan untuk menghukum dan memberikan peringatan kepada semua yang telah melakukan kesombongan di muka bumi. Baik orang kafir ataupun dari orang-orang yang beriman, tetapi mereka justru menunggangi ya, kemaksiatan ya, untuk melalui kehidupan dunia ini. Dan aku akan memberhentikan semua orang-orang yang sombong.
Pelaku-pelaku maksiat aku akan berhentikan sesuai dengan perintah Sang Raja Allah. Aku hanyalah virus yang kecil, walaupun jumlahku banyak, tetapi kekuatanku tidak ada, kecuali yang telah perintahkan oleh Sang Pencipta Allah. Aku hanya bisa mendatangi siapa yang diperintahkan. Aku tidak mendatangi hewan-hewan. Aku tidak mendatangi tumbuh-tumbuhan. Aku mungkin tidak mendatangi golongan jin. Aku mendatangi golongan manusia. Dan aku mendatangi golongan manusia yang telah Allah perintahkan. Aku tidak mendatangi orang-orang gila yang memiliki penyakit jiwa. Aku juga tidak mendatangi orang-orang yang rajin ibadah di masjid, para imam, para ulama. Yang aku datangi adalah orang-orang yang memang butuh peringatan tegas. Maka memang dia adalah hamba pilihan Allah agar dia mati syahid. Dan dengan itu derajatnya ditinggikan di surga. Itulah aku, wahai manusia. Maka jangan salahkan aku, karena aku adalah makhluk yang lemah. Itu corona. Ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan ini menjadi momok yang luar biasa. Sampai akhirnya segala dunia sudah memberhentikan apapun dalam hidup kita. Bahkan ada orang juga, subhanallah, sudah digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam rumah. Masih juga di rumah berlalai-lalai, tidak melakukan ibadah. Pada kesempatan ibadah. Bukankah sekarang kesempatan ada sholat malam? Baca Quran, zikir pagi petang. Dengarkan majelis ilmu. Duduk sama keluarga, istri dan anak. Gitu. Ini kesempatan emas. Anda bisa melakukan karya tulis. Ya. Siapa yang mendahulukan akhirat, dia selalu memikirkan masalah akhirat, dunianya akan ikut. Dan siapa yang mendahulukan dunia, akhiratnya akan luput. Itu teman-teman sekalian.